Kisah para Rasul 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumah dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan berkata, dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyemak kulit yang bernama Simon yang ditinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggillah 2 orang hambanya berserta prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita hari ini diberikan judul Allah mengingat engkau, diambil dari Kisah para Rasul 10 ayat 4 yang demikian. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Aduh Pak, aku lupa membawa buku pelajaran matematika ke anak saya ketika kami dalam perjalanan menuju sekolah. Kok bisa lupa? Ingatnya kenapa baru sekarang sudah dekat loh dengan sekolahmu, jawab saya. Lupa berarti ada momen di mana kita tidak mengingat sesuatu. Malaikat Allah mengatakan kepada Cornelius bahwa Allah mengingatnya. Hal itu tidak berarti ada momen di mana Allah melupakan Cornelius. Frasa Allah mengingat engkau adalah penegasan bahwa Allah berkenan pada apa yang dilakukan oleh Cornelius, yakni doa dan sedekahnya. Bukan hanya berkenan, Allah juga akan memakai Cornelius untuk menjadi alatnya menyebarkan Injil. Cornelius yang bukan orang Yahudi tetapi beribadah kepada Allah Israel, diminta malaikat untuk menemui Petrus yang tengah berada di Yope. Ketika Cornelius bertemu dengan Petrus, maka Injil diberitakan kepadanya. Peristiwa ini menjadi salah satu awal pemberitaan Injil bagi bangsa bukan Yahudi. Petrus dan orang-orang yang bersama dia sangat terkejut menyaksikan bahwa Roh Kudus ternyata bekerja juga atas Cornelius dan seisi rumahnya. Injil adalah kabar sukacita untuk segala bangsa. Tidak ada satupun suku bangsa yang diabaikan dalam pemberitaan Injil dan karya Roh Kudus. Allah mengingat setiap suku, kaum, dan bahasa. Apakah kita juga mengingat mereka dalam doa dan pemberitaan Injil? Amin. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau bersama-sama berdoa ya Tuhan, untuk mendoakan beberapa pokok doa, baik untuk keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Untuk saat ini kami khususnya untuk doakan untuk keluarga yang ada di GKI Perumnas, baik itu sebagai jemaat maupun simpatisan ya Tuhan. Kami mendoakan pergumulan yang ada di tiap keluarga ya Tuhan. Berbagai pergumulan yang boleh hadir dalam setiap keluarga kami ya Tuhan, baik itu secara perekonomian ya Tuhan, karena tengah pandemi gini ya Tuhan yang mulai naik kembali sehingga mungkin mempengaruhi perekonomian di keluarga ya Tuhan. Kiranya Kau boleh tolong, kiranya Kau boleh cukupkan, biarlah Kau bukakan jalan ya Tuhan, pegang tangan kami ya Tuhan, agar kami dapat terus bahu-membahu ya Tuhan, untuk terus berusaha untuk
menghadapi pergumulan kami di ekonomi ini ya Tuhan, ataupun pergumulan terhadap anak-anak yang ada di keluarga ya Tuhan, yang mana mungkin sudah akan naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya Tuhan, baik yang naik tingkat di SMP SMA ataupun SMA akan kuliah ya Tuhan. Kiranya Kau boleh tolong setiap mereka Tuhan, dalam membantu menolong anak-anak mereka untuk memilih tempat pendidikan yang jenjang lebih tinggi, yang lebih baik dan tepatnya bagi mereka Tuhan, untuk masa depan mereka Tuhan. Kiranya Kau boleh tolong mereka Tuhan, mampukan cukupkan dalam kebutuhan biaya untuk memenuhi kegiatan pendidikan anak-anak mereka Tuhan, ataupun gumbahan lainnya Tuhan yang mungkin sedang dalam masa pemulihan, sedang lagi sakit ya Tuhan. Kiranya Kau boleh jamah mereka ya Tuhan, kiranya Kau boleh berkati apa yang mereka makan dan minum, biarlah tetap hadir rasa sukacita dalam diri mereka Tuhan, karena mereka boleh merasakan kehadiran Engkau dalam proses pemulihan mereka Tuhan. Dan kiranya Kau juga boleh sertai mereka yang sedang isoman ya Tuhan, yang mungkin di antara kami ya Tuhan di jemaat GKI Perumnas ya Tuhan, yang makin hari ada kami dengar kabar ada yang terkena COVID ya Tuhan. Kiranya Kau juga boleh berikan pertolongan bagi mereka ya Tuhan. Kiranya Kau juga boleh berikan mereka kesembuhan ya Tuhan. Biarlah setiap proses yang ada boleh mereka ikuti dan jalani dengan baik, sehingga mereka saat mereka harus tes kembali sudah mendapatkan hasil negatif ya Tuhan, sehingga mereka dapat pulih, dapat melakukan kegiatan mereka sehari-hari selanjutnya dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur jika di antara teman-teman kami yang sudah tidak perlu isoman kembali ya Tuhan, biarnya Kau juga sertai mereka, biar kami juga yang tidak terkena COVID, biarlah kami juga terus dapat menjaga diri kami ya Tuhan, tetap melakukan prokes dengan baik, jaga kesehatan kami dengan baik, dengan makanan yang bergizi dan secukupnya Tuhan. Mungkin banyak pergumulan lainnya mungkin sedang kami rasakan di tiap keluarga ya Tuhan. Kayaknya Kau boleh mengetuk setiap hati kami, biarlah kami terus ingat akan Kau, minta pergumulan bersama Engkau, memulai bersama Engkau dalam setiap pergumulan yang kami boleh hadapi, baik itu suka ataupun duka ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, damai saja kami sudah berdoa dan ucap syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, hingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih tak terhingga kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa untuk para pelayan gereja, agar semakin setia melayani dengan sepenuh hati, dan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk program-program kerja yang boleh berdampak bagi banyak orang, dan biarlah lewat program-program ini semua orang dapat merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Dan untuk ibadah kami yang kembali online, kami berdoa supaya perangkat digital yang kami gunakan boleh Tuhan berkati agar boleh menerima firman dengan baik, dan kami berdoa semoga semuanya kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk saling mendoakan satu sama lain. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Melalui doa ini, kami ingin terus dan selalu memohon agar kiranya bangsa dan negara kami ini Tuhan selalu melindungi dan membantu agar boleh terbebas dari segala macam bencana malapetaka. Dan biar Tuhanlah yang menyatukan kami dalam kasih-Mu, agar kami boleh memberi dampak yang baik bagi negeri kami ini Tuhan. Tidak lupa kami juga mendoakan para pemimpin pemerintahan, mulai dari tingkat terendah dan sampai teratas ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka dengan hikmat dan sifat bijaksana,
kejujuran, dan juga sifat adil, dan juga sifat yang takut akan Engkau ya Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami anak-anak-Mu. Melalui nama Tuhan Yesus, kami mohon kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan doa kami ini. Amin.